Salam Bapak Ibu Saudara, kembali kita bersyukur kepada Tuhan sebab hanya oleh kasih anugerahnya dalam kehidupan kita saat ini kita bersama-sama boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita, biarlah ibadah kita pada hari ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Hari ini bersama-sama kami boleh kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami berserah sepenuhnya kepadamu. Kami mau ya Tuhan, ibadah kami hari ini sungguh menyenangkan di hadapan-Mu. Dan kami sungguh merindukan lawatan-Mu, hadirat-Mu di dalam ibadah kami ya Tuhan. Meskipun kami belum bisa bersama-sama bersekutu, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang maha hadir dimanapun kami berada. Engkau akan menyatakan jamahan-Mu kepada kami, memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kedamaian kami. Engkaulah Allah yang senantiasa merindukan untuk memulihkan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah damai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau selalu merindukan untuk memulihkan seluruh kehidupan kami. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang tinggiku, penuntun
kemuliaan, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kami menyembahmu Bapa, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami naikkan syukur, kami beri hormat, kami beri kemuliaan bagimu, kami menyanjung Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditanyakan. Haleluya, segala bangsa memuji, segala bangsa menyembah, segala suku bangsa bersujud Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu kemuliaan untuk selama-lamanya. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu
Bapak saudara hari ini bersuka cita? Amin. Berikan sorak-sorai kembali bagi Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Oh, haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita bersama-sama akan menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kembali berserah kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita di hadapan Tuhan adalah sebagai hamba-Nya, memiliki hati hamba yang selalu rindu untuk melakukan segala kehendak-Nya. dapat lupakan
memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. 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 Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita boleh bertemu dalam ibadah online. Dan kali ini saya akan menyampaikan tema yang masih sama, yaitu bersiaplah waktunya sudah dekat, bagian ketiga. Sebelum kita bersama-sama mengikuti, mari saya ajak Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk kembali, kami boleh beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dan kami waktunya sekarang mau duduk diam di bawah kaki-Mu, tentunya dengan membuka hati, menyediakan tanah hati kami yang subur, sehingga ketika benih-benih firman-Mu Kau taburkan lewat lidah bibir hamba-Mu, maka benih itu akan tumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Dan tentunya semuanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tolong kami ya Roh Kudus, bimbing kami, beri hikmat, tuntun kami, supaya kami boleh menangkap apa yang Engkau sampaikan seutuhnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa sembahyang ini. Amin. Ya Bapak Ibu, temanya masih sama ya, bersiaplah waktunya sudah dekat. Waktu apa? Tentunya waktu Tuhan mengangkat kita. Ya, mengangkat kita dalam bahasa Inggris sering dikatakan rapture, dalam bahasa Yunaninya harpazo. Nah, pengangkatan ini yang sedang saya sampaikan selama beberapa kali ya. Ini kali yang ketiga. Nah, untuk apa? Untuk kita ini betul-betul menyadari, melihat fakta, tanda-tanda zaman. Nah, termasuk nanti tanda akhir zaman. Tetapi tanda akhir zaman itu kaitannya dengan murka Allah, cawan murka Allah. Nah, mungkin saya tidak akan menyampaikan karena kita tidak mengalami. Kita sudah diangkat bersama Tuhan di awan-awan. Nah, yang mengalami cawan murka Allah itu, gunung bergeser, pulau-pulau terbelah, itu kita tidak mengalami. Nah, ngapain kita mempelajari itu? Kalau mau melihat ya di kitab Wahyu itu jelas sekali bagaimana akibat dari cawan murka. Tetapi Tuhan akan mengangkat terlebih dahulu gerejanya, mempelai wanitanya. Nah, kriteria gereja atau mempelai wanita yang siap diangkat ini yang sedang saya sampaikan atau sedang saya bagikan supaya kita ini bisa introspeksi, layak enggak diangkat. Kalau enggak, ya kita pasti mengalami masa aniaya zaman antikris. Nah, itu yang paling berat itu. Kalau kita mempertahankan iman, kita juga akan diangkat di tengah-tengah situasi antikris berkuasa. Kita akan ikut diangkat bersama sebagian bangsa Israel yang disebut dalam Alkitab 144.000. Itu pertengahan antikris berkuasa, ya diangkat. Nah, setelah itu antikris menyatakan kekejamannya luar biasa. Tuhan juga mengutus 2 orang kepada bangsa Israel, bukan kepada kita yang di bumi lain. Nah, bangsa Israel di sana akan diutus 2 orang utusan, ditulis dalam Alkitab. Kita tidak mengalami, ya sekali lagi masa antikris kita tidak mengalami. Kita mengalami adalah masa-masa terakhir. Nah, hari-hari ini adalah masa-masa terakhir. Mari kita melihat faktanya. Kita ini sudah ada di zaman baru. Ya, ini sudah saya bahas minggu pertama. Kita ini sudah di zaman baru. Kenapa? Karena semua peristiwa yang saya ungkapkan di bagian pertama dan kedua ini kan sudah terjadi. Artinya kita sudah masuk zaman baru ini. Ya. Faktanya apa? Tidak ada peristiwa di dalam dunia seperti hari-hari ini. Ya, ekonomi dunia sedang menuju kehancurannya. Dalam kondisi seperti itu, perang masih saja terjadi di berbagai negara. Ekonomi dunia sedang menuju kehancurannya. Kenapa? Karena akibat pandemi kan, tidak ada transaksi dagang secara besar-besaran pada waktu seperti pada waktu belum terjadi pandemi COVID-19. Nah, akibatnya seperti apa? Ya jelas, ekonomi akan hancur, merosot. Nah, puji Tuhan negara kita Indonesia tidak mengalami itu dan diperkirakan di tahun ini ya ekonomi bangsa kita, negara kita itu 4-5%. Ya, ini kan luar biasa. Tapi kita lihat dunia ini kan bukan Indonesia. Ya, Afrika, Amerika Latin, Eropa, ya kita melihat faktanya semuanya menurun, tidak ada yang naik. Nah, akibatnya apa? Di tengah situasi ekonomi menurun seperti ini, kan negara-negara harus beli vaksin. Uangnya dari mana? Utang. Jadi artinya negara ini
berbagai dunia ini mengalami kemerosotan ekonomi yang luar biasa. Ya, nah ini kan sebagai tanda-tanda yang harus kita pelajari dan kita cermati. Nah, akibat seperti apa? Sebentar lagi kita akan mendengar berita kelaparan di mana-mana. Bisa bayangkan? Ekonomi hancur, otomatis tidak ada kerjaan. Ya, karena tidak ada kerjaan, ekonomi, ya orang kelaparan maka akan meningkatkan kekerasan, penjarahan dan seterusnya. Bencana alam. Nah, kalau bencana alam ini karena makanan sehari-hari di berbagai belahan dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi berbagai negara, termasuk China atau Tiongkok. Berbulan-bulan itu banjir tidak ada selesainya. Ya, Italia, Prancis, Spanyol, di berbagai belahan dunia berita tentang alam hujan ekstrim, longsor, topan, itu tidak ada selesainya. Ya, sehingga kita melihat ini kan tidak ada fenomena seperti ini, seperti waktu-waktu yang lalu. Ini kan sebagai tanda-tanda kita ini sudah menjelang akhir dari jemaat gereja Tuhan diangkat. Nah, kriterianya seperti apa nanti kita pelajari. Kemudian penginjilan sudah diberitakan di seluruh dunia. Tidak ada daerah di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh internet atau dunia maya. Jadi penginjilan sebetulnya kalau kita menyadari sudah sampai di seluruh penjuru dunia. Yang penting ada akses internetnya, maka bisa melihat atau mengikuti khotbah-khotbah dari berbagai aliran gereja lewat internet. Dan satu hal yang perlu kita tahu, 4 dinding tembok pembatas gereja. Dinding tembok ini maksudnya doktrin yang menghalangi jemaat untuk anti dengan doktrin yang berbeda. Sekarang tidak bisa. Ini tembok ini runtuh dengan sendirinya. Kenapa? Karena ibadahnya lewat online. Artinya tidak lagi dipengaruhi doktrin, tapi melihat, membaca Alkitab dan melihat kebenaran lewat apa? Internet. Jadi tembok-tembok pembatas doktrin dogma dari gereja itu sudah dihancurkan Tuhan lewat pandemi. Kita harus melihat faktanya ini, ya. Dunia tidak bisa dibatasi lagi untuk menerima pemberitaan Injil. Nah, untuk itu kita harus melihat perjalanan gereja. Gereja pertama kali dibentuk oleh Tuhan Yesus, ya, ditulis dalam Matius 16, "Aku akan membangun gerejaku dan di atas batu karang ini tidak ada kuasa maut pun yang bisa menyentuhnya." Artinya gereja yang dibangun Tuhan Yesus, itu ditulis dalam Matius 16 ayat 18. Nah, gereja dibentuk Tuhan Yesus yang membentuk. Nah, itulah sebabnya muridnya diperintahkan memberitakan Injil. Maka murid berfungsi sebagai rasul-rasul di dunia. Dari murid menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Gereja sudah didirikan sejak Tuhan Yesus datang. Gereja kerajaan Allah sudah didirikan. Selama 2020 kita melihat gereja sedang dibangun, ya. Gereja dibangun supaya terjadi rekonsiliasi antara manusia berdosa dengan Allah. Itu yang disebut transformasi, pemulihan hubungan bapak dan anak. Ya, dulunya jauh menjadi dekat. Nah, hubungan orang percaya itu seperti bapak dan anak. Allah menyatakan diri sebagai bapak dan kita orang percaya sebagai anak. Sehingga kita boleh memanggil Allah pencipta langit bumi serta seisinya ini dengan bapak. Bahkan diajarkan dalam doa Bapa kami di surga itu. Nah, itu artinya gereja sedang dibangun nih. Hubungan orang percaya dengan Tuhan sedang dibangun, memiliki keintiman. Dan kalau sudah sesuai dengan standar yang Allah inginkan, ya, dibangun memiliki keintiman, maka gereja akan mengalami janji-janjinya. Ya, setelah transformasi
Tuhan pikir, Tuhan lihat gereja siap dipercaya dalam hal yang tertulis dalam Alkitab, ya, janji-janjinya. Ya, jadi gereja itu selama 2020 itu dibangun. Nah, kita melihat faktanya, gereja tidak dibangun kan? Yang dibangun denominasinya, dogmanya yang dipertahankan, sehingga gereja makin banyak. Hanya karena beda pendapat saja, beda interpretasi, mendirikan gereja sendiri, mendirikan sinode sendiri. Itu kan faktanya. Nah, Tuhan melihat enggak? Tuhan melihat. Sedih enggak? Ya sedih. Tetapi gimana? Karena Tuhan itu tetap memberi kesempatan untuk gereja ini berkembang memberitakan Injil. Memang tidak semua, ya, ada juga yang gereja dibangun secara sehat, ya, termasuk mengemban amanat agungnya memberitakan Injil seluruh dunia, ya, sehingga membangun pos-pos PI yang luas. Karena memang gereja itu kan harus memberitakan Injil. Nah, tugasnya kan itu mengemban amanat agung Tuhan sebelum naik ke surga. Ditulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid. Jadi kalau orang percaya belum berlaku sebagai seorang murid, tak mungkin dia bisa memberitakan Injil. Kenapa? Tidak punya knowledge-nya, tidak tahu. Nah, puji Tuhan, gereja kita mulai November, kita sudah mulai mendorong gereja untuk jadi murid. Maksudnya ngerti gitu, sehingga ketika memberitakan Injil ada dasar yang sudah dimengerti, ya, supaya jadi murid dan bisa jadi saksi. Kalau tidak ada pengetahuannya, bagaimana bisa jadi saksi? Paling kan ngomong, ayo percayalah Tuhan Yesus, pergi ke gerejaku. Waduh, ya, orang pergi gereja, gerejanya aja tidak ada sekarang. Semuanya dalam kondisi tidak ada ibadah secara langsung, ya, tatap muka atau onsite, yang sudah tidak ada. Terus gimana kita? Mungkin itu saudara kita. Kalau kita tidak mau bersaksi, kapan lagi? Ya, jadi kita melihat kan, faktanya gereja ini sudah dibangun, dan gereja ini selama 2020 tahun ini Tuhan ingin gerejanya menguduskan, memisahkan diri dari pengaruh dunia, ikatan dunia, kesenangan dunia, gaya hidup dunia. Faktanya enggak kan? Gereja terikat, sehingga maaf, saya tidak menghakimi. Banyak gereja hanya memberitakan tentang kenikmatan dunia. Dengan mengatakan kita ini sudah ditebus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menderita, kita tidak perlu menderita lagi. Kita tinggal menikmati aja berkat-berkatnya. Kan kurang ajar. Ini kan bertentangan dengan firman. Firman jelas firman Tuhan mengatakan dalam Matius 16 ayat 24, Matius 16 ayat 24 mengatakan, kalau engkau mau jadi murid, salibkan dirimu setiap hari. Nah, ini kan bertentangan, tapi banyak orang jemaat Tuhan senangnya sing nikmat-nikmat. Aku urip kerja wis susah dino-dino, mosok ije kon susah meneh. Jadi manusia dagingnya tidak mau dikerat. Bagaimana jadi murid? Tidak mungkin kan? Kalau jadi murid, bagaimana bisa memberitakan Injil? Jadi murid aja tidak mau belajar. Coba jemaat yang ikuti pemuritan, apakah semua mengisi? Banyak alasan kan? Nah, itu tunjukkan tidak mau jadi murid. Bagaimana bisa menjadi saksi Kristus? Ini yang Tuhan menyebabkan sangat sedih. Karena gerejanya belum siap diangkat. Masih seperti bayi aleman. Maunya disayang-sayang, maunya diperhatikan. Kalau tidak nesu, pindah gereja. Itu kan bayi-bayi rohani. Masa mempelai wanita masih seperti itu, aleman seperti itu, kan tidak layak. Kalau tidak layak, yang alami zaman antikris. Bisa bayangkan? Inilah waktunya kita harus mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita. Ya, puji Tuhan, setelah COVID ini tembok-tembok dibongkar, sehingga bukan hanya
jemaat yang memperhatikan ibadah online-nya, tapi gereja lain. Ya, dari Sulawesi, dari Pulau Nias, Sumatera, Pulau Bali, Kalimantan, Papua, semua bisa, tidak lagi bisa dihalangi oleh tembok. Ya. Nah, setelah itu apa? Gereja dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanitanya. Siap jadi mempelai wanita? Sudah cantik, dihiasi dengan hiasan. Artinya hiasan itu adalah buah-buah roh, karunia-karunia roh. Sudah, kita bisa menguji diri kita sendiri. Ya, waktunya sudah sangat singkat. Dikatakan Wahyu 19 ayat 7 dan 8 itu berpakaian kebenaran. Mempelainya berpakaian kebenaran. Artinya kebenaran itu menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan. Ya, jadi orang bisa menilai kita dari pakaian kita. Ya, jadi kita melihat gereja ini sudah sebetulnya, bukan akan, sudah ada dalam masa-masa terakhir. Saya tidak tahu, ya, karena Alkitab sendiri mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 24 ayat 36, tidak ada seorang pun atau anak, tidak hanya bapak saja. Tetapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Nah, ini yang harus kita lihat. Ya, tadi di awal saya sudah sampaikan tanda-tandanya. Ya, ekonomi dunia sedang merosot, akan terjadi bencana kelaparan di berbagai tempat, akan terjadi kekerasan karena makan sulit. Bisa bayangkan? Ya, kita melihat kan faktanya. Kemudian bencana alam. Ya, fenomena-fenomena aneh, ya, terdengar dentuman di Bali bagian selatan, kemudian lagi kita mendengar dentuman kemarin di Malang sekitar Surabaya, kita mendengar dentuman lagi di Sukabumi. Itu artinya apa itu? Itu kan tanda-tanda zaman yang aneh. BMKG ya bingung karena tidak ada. Karena dia kan tahunnya dari gempanya saja, itu tidak ada kegiatan gempa, tapi kok ada dentuman yang didengar banyak orang. Nah, ini kan aneh. Belum hujan ikan, aneh kan? Air menjadi merah, tidak tahu ini seperti apa ini. Ini kan fenomena-fenomena aneh. Nah, kalau kita melihat seperti itu masih tidak yakin bahwa kita ini sudah ada di zaman terakhir, ya monggo, karena Tuhan tidak pernah memaksa. Saya pun tidak memaksa, saya hanya memberitahu aja supaya kita ini berjaga-jaga. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa pengangkatannya. Peristiwa pengangkatan itu sebetulnya dimulai saat Tuhan Yesus bangkit. Manusia pertama kali yang bangkit dari kematian Tuhan Yesus, tentunya dengan tubuh kemuliaan. Dikatakan dalam Matius 27 ayat 51 53, pada waktu itu kubur-kubur juga terbuka. Waktu Tuhan Yesus mengatakan sudah genap, maka langit gelap, terjadi gempa dan kubur-kubur terbuka, belum naik. Artinya jenazahnya masih di situ atau manusianya dengan tulang belulangnya masih di situ. Ketika Tuhan Yesus naik, bangkit, baru itu juga ikut bangkit. Siapa itu yang meninggal? Mereka, para saleh Tuhan di zaman perjanjian lama. Ditulis dengan jelas itu. Jadi Tuhan Yesus bangkit, baru itu ikut bangkit dengan tubuh kemuliaan. Kecuali Henoh sama Elia, itu sudah dibangkitkan. Tapi saleh-saleh Tuhan kan bukan hanya Henoh, bukan hanya Elia, ada banyak kan para nabi. Ya, itu yang ikut bangkit pada waktu Tuhan bangkit. Selanjutnya kita, kalau Tuhan pandang siap, kriterianya apa? Nanti terakhir saya sampaikan. Mempelainya Tuhan sendiri yang akan menyambut. Jadi Tuhan itu datang di langit, tak turun ke bumi. Datang di langit, kemudian kita diangkat dalam tubuh kemuliaan sekejap dengan tubuh kemuliaan. Jadi kita ini disambut Tuhan. Bisa bayangkan ini. Biasanya
Yang menyambit itu ajudan kalau kita ketemu presiden. Tapi ini Tuhan sendiri yang menyambut. Seperti apa ini? Peristiwanya kan luar biasa. Sebagai kehormatan karena di bumi rela untuk pikul salib. Jadi kalau di bumi aja tidak mau pikul salib, apa dapat kehormatan? Ya, kita melihat kalau di masa-masa sebelum pandemi itu ada yang disebut karpet merah, disambut dengan karpet merah. Kenapa? Karena ada tokoh-tokoh orang-orang ya, dunia tentunya. Sehingga disambut dengan karpet merah. Orang percaya pun disambut Tuhan. Ini satu kehormatan. Ditulis dengan jelas dalam 1 Tesalonika pasal 4 16-17. Jadi kitanya yang naik, bukan Tuhan yang turun. Tuhan turun adalah pada waktu menghukum antikris dan kelompoknya. Setelah 7 tahun memerintah di bumi, Tuhan turun. Ya, antikris memerintah di bumi itu 7 tahun. Nah, pertengahan terjadi pengangkatan lagi. Tapi harus melewati proses salib yang sangat berat sekali. Jadi umat yang salah diangkat dulu agar tidak mengalami masa kesengsaraan besar. Di tengah masa kesengsaraan ada juga yang diangkat, tapi lewat bayar harganya. Ya, dan bangsa Israel yang bertobat, ayat-ayatnya ada. Ya, saya tidak akan bacakan karena waktunya. Tapi Bapak Ibu kalau mengikuti tayangan silahkan dicatat. Nanti akan disejajarkan dengan saya dan PowerPoint-nya. Nah, tolong dicatat bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi umat yang saleh diangkat lebih dahulu, kemudian pertengahan antikris berkuasa diangkat, antikris berkuasa. Antikris berkuasa ini dengan cara menipu bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini menunggu Mesias sampai hari ini. Sedangkan Mesias sudah ada 2020 tahun yang lalu, Yesus. Nah, menipu, mengaku diri sebagai Mesias, tentunya dengan tanda-tanda heran. Ya, sehingga bangsa Israel kepencut, tapi di pertengahan mereka kaget ternyata Mesias palsu. Nah, ketika bangsa Israel kaget, yang datang itu Mesias palsu, mereka teriak pada Tuhan. Jadi banyak apa yang terjadi dalam Alkitab itu banyakan mengarah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, sehingga mereka jumlahnya 1.444.000, setiap suku 12.000 orang, 10.000 kali 12 kan 144.000. Itu diangkat di pertengahan 3,5 tahun masa aniaya. Nah, disitulah juga orang percaya ikut diangkat. Nah, orang percaya yang ikut diangkat itu lewati masa kesesakan besar. Saya memberi contoh ilustri seperti ini. Pada waktu belum ada COVID, ya, perguruan tinggi, universitas itu menerima kloter pertama. Orang yang datang mendaftarkan diri dengan nilai bagus itu langsung diterima. Ada yang nilainya bagus, tidak bayar sama sekali, ada yang dapat beasiswa sekian persen. Tapi kloter kedua bayarnya mahal. Sama. Ketika orang percaya ini ngikuti kloter pertama, diangkat pertama, itu standarnya sesuai dengan Allah. Kekudusan hidupnya saat nyata, pakaian kebenarannya bisa dilihat orang. Tapi kalau menunggu kloter 2, dia bayar mahal dulu. Lewat apa? Penderitaan. Alkitab mengatakan dikejar-kejar antikris supaya dicap. Ya, di masa itu tidak ada orang bisa makan, minum, jual beli kalau tidak ada tanda antikris. Nah, tanda ini yang seringkali dibahas, diperdebatkan. Menurut saya tidak perlu, ya, tetapi gimana? Orang memang maunya dengar info yang sensasional. Maka masalah chip, katanya vaksin ada chipnya, sehingga orang kalau divaksin lupa Tuhan Yesus, ini kan konyol sekali. Dan banyak orang senang itu, buktinya tuh diviralkan, itu kan aneh kan. Chip itu adalah sistem, bukan antikris, sistem. Nah, sistemnya bukan hanya chip aja, banyak. Ya, apakah kalau sudah menggunakan itu kita termasuk antikris? Misalnya
Kita ini keluar kota, pasti keluar kota ketemu sesuatu, biasanya pasti buka Google Map. Nah, Google Map itu yang menguasai AI, Artificial Intelligence. Jadi kita tahu, salah ke kanan, jangan ke kiri, tapi belok aja ke kanan. Akibatnya diputar-putar. Itu kan sistem. Nah, apakah karena ada sistem yang dikerjakan oleh seperti itu kita jadi takut menggunakan? Kan enggak kan? Karena masalah rohani itu beda dengan masalah jasmani. Vaksin kan jasmani. Vaksin diberikan itu sebetulnya mendorong meningkatkan daya tahan tubuh sehingga ketika virus itu datang daya tahan tubuhnya melawan. Tapi kalau divaksin daya tahan tubuhnya lemah, dikasih vaksin malah mati. Jadi gimana? Daya tahan tubuh tergantung kita, pola makan, gaya hidup. Bukan seperti kelelawar, tidurnya jam 12, jam 1, bangunnya jam 10, 11. Model kelelawar seperti ini gimana? Dia bisa memiliki daya tahan tubuh yang kuat? Tidak mungkin kan? Sudah dikasih tahu, iya, tapi masih jalan kan? Nah, itulah manusia. Dalam bahasa Jawanya, gugu karpe dewe. Nah, bagaimana orang seperti itu daya tahan yang tubuh lemah, sedangkan tubuh itu, organ tubuh itu perlu istirahat, tapi tidak pernah diistirahatkan. Akhirnya tubuh itu sendiri mengeluarkan racun. Itulah sebabnya. Karena apa? Anak muda kok kena jantung? Karena jantungnya kena racun. Siapa racunnya dari mana? Pola dan gaya hidupnya. Ya, jadi kita tahu kan situasinya ini. Kalau mau, ya Tuhan karena sayangnya itu di masa damai sejahtera mau ndak pikul salib. Kalau ndak mau ya di masa kesesakan, dikejar-kejar antikris itu. Yaitu kalau punya uang, punya kendaraan, bisa lari dari kota ke kota, dari satu negara ke negara lain. Itu kalau punya uang, punya pesawat pribadi, mungkin bisa lari semaunya sendiri. Kalau tidak punya, bisa bayangkan? Nah, itulah sebabnya saya ngomong lebih baik kita mempersiapkan diri. Bersedialah karena waktu kedatangannya kali kedua untuk menjemput kita itu sudah dekat dan sangat amat dekat. Puncak kesesakan. Jadi ada puncak kesesakan bangsa Israel, yaitu pada menjelang akhir 7 tahun itu Tuhan mengutus 2 saksi yang mengingatkan untuk bertobat dengan kuasa seperti Musa dan Elia di masa yang lalu. Itu ditulis dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai 12. Nah, di situ datang, tapi mereka tidak senang, ya, kata-katanya menyakitkan hati, ya, karena semua mengingatkan tentang hidup yang berkenan. Kalau tidak berkenan ya sakit hati. Misalnya saya mau jangan rokok dewe, bayar dewe, dilarang. Seperti itu kira-kira, sakit hati kan. Jangan mabuk. Mabuk urusannya dewe, duitnya dewe. Seperti itu kan. Kalau diperingatkan ini, siapkan dirimu pada tidak mau. Kenapa? Karena tidak mau diatur, ya, itu free will-nya, kehendak bebasnya itu tidak mau diarahkan. Ya, ngalamilah zaman yang harus bayar mahal, yaitu pada waktu antikris berkuasa. Aliran karismatik, kita ini aliran karismatik percaya bahwa pengangkatan itu sebelum antikris berkuasa. Ya, ditulis dengan jelas itu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 dan 8. Ada yang sedang menghalangi antikris untuk muncul. Ketika yang menghalangi diangkat, yaitu kuasa Tuhan diangkat, maka muncullah antikris. Ditulis dengan jelas di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 dan 8. Jadi sekarang ini masih ada yang menghalangi. Walaupun bagaimana Tuhan ingin setiap umat itu jangan ada yang ketinggalan. Tetapi Tuhan sendiri tidak pernah memaksa. Ya, karena ini zaman anugerah. Terserah, asal taat, kamu hidupmu pasti glory. Kalau tidak taat, hidupmu mati. Jelas dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 4. Jalan lebar dan sempit. Lebar hidupmu mati, sempit hidupmu glory atau mulia. Free will kan?
Tuhan tidak memaksa, hanya menunjukkan ini loh, kalau kamu taat hasilnya seperti ini. Tidak taat, ya kamu tahu sendiri. Yang diangkat mereka yang mati dalam Tuhan lebih dulu dengan tubuh kemuliaan, yaitu dalam 1 Tesalonika 4, 16, 18 dijelaskan. Ya, kenapa? Karena tubuh yang berasal dari debu tanah seperti yang saya kenakan ini berasal dari debu tanah, itu akan kembali kepada debu tanah. Maka diangkatlah dalam tubuh kemuliaan. Urutannya mereka yang mati lebih dulu. Setelah itu baru kita. Ya, yang masih hidup kita akan diangkat. Kriterianya apa? 2 Petrus 2 ayat 8 mengatakan, yang jiwanya tersiksa melihat gaya hidup manusia akhir zaman. Ya, tersiksa misalnya, anak muda itu gimana? SMP kok podo hamil kabeh? Sudah zamannya. Nah, itu kan namanya kan nyaman saja. Yang penting akurat. Apakah tidak tersiksa melihat seperti itu? Kok manusia seperti hewan saja ini? Tidak ada nilai menghargai kekudusan hidup. Dunia maya lewat internet, video porno. Waduh, video porno dilarang. Menko Info itu sudah memblokir ribuan situs. Tapi sekarang pintar, sehingga tetap aja muncul. Akibatnya pemerkosaan kepada anak-anak kecil. Orang tua pun memperkosa anaknya. Nah, kalau seperti ini tersiksa enggak kita melihat situasi seperti itu? Kalau enggak, nyaman saja. Waduh, bahaya sekali nih. Kalau orang merasa nyaman, pasti dia akan melakukan juga. Misalnya, dunia sekarang memang tidak model mini, tapi malah celana hot pants. Jadi kalau ke mall-mall bukan pakai pakaian tapi pakai celana. Orang melihat, jijik. Tapi ya lo pernah model, berarti orang itu ingin kan jalan-jalan ke mall juga pakai celana hot pants seperti itu. Kan menggoda untuk diperkosa. Nah, nyaman enggak melihat seperti itu? Kemudian rokok sekarang katanya tembakau banyak nikotinnya. Maka sekarang melalui vape dengan berbagai rasa, itu kan kimia semua. Dan merasa nyaman ngerokok seperti itu, tanpa sadar dia sedang merusak bait sucinya Allah. Nyaman enggak dengan situasi seperti ini? Kalau enggak, Tuhan ngomong engkau akan tersiksa, maka lebih baik angkat lebih dahulu. Jadi gambarannya jelas. Siapa yang terangkat? Banyak umat atau gereja hari-hari ini belum siap sedia. Kenapa? Karena fokusnya masalah hidup dalam dunia. Ya, tidak punya uang nahan-nahan. Begitu punya uang, bro, apa saja dibeli. Dipakai, tidak dipakai, pokoknya beli. Karena banyak punya uang. Itu kan namanya baru menahan. Bukan membenci kehidupan gaya hidup dunia, tapi baru menahan. Push. Tinggal buka langsung jalan, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Kenapa bisa demikian? Karena kasih kepada Bapa luntur. Nanti kita melihat ya gereja yang Tuhan mau ya di Efesus, Smyrna, Laodikia, Tiatira, Philadelphia. Nah, itu akan kita lihat itu hati Tuhan kepada gerejanya seperti apa di situ. Nah, di dalam Efesus, pada sidang jemaat di Efesus, ya Wahyu pasal 2 ayat 1 itu menjelaskan, aku mencelah karena engkau sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, kenapa? Karena fokusnya hanya kepada dunia, mengasihi dunia, tidak mengasihi Bapa surgawi. Nah, Bapak Ibu lihat nanti dalam PowerPoint itu saya mengambil dari YouTube ya, Tribulation Event Survival Map. Jadi perjalanan kesengsaraan bagaimana diangkat. Nah, semua orang percaya itu diangkat sebelum 7 tahun kesengsaraan. Ya, jadi istilahnya adalah sebelum tribulation atau masa kesengsaraan, kemudian mid di tengah-tengahnya yang tadi saya sampaikan,
Ya, ada sebagian orang percaya yang sudah lulus dan sebagian orang Israel yang lulus itu mid tribulation dan akhirnya post setelah masa kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu melihat Alkitab sudah menulis ya seperti apa masa kesengsaraan itu. Dan dunia ini sedang menuju kepada kesudahannya, tetapi kenapa orang percaya masih senang dunia? Jadi itu tidak mungkin diangkat. Ya, di khotbah aja dalam hati mungkin muni-muni atau misuh-misuh. Pendeta ngomong enak wae, aku tuku ini kan godetku dhewe, sakarpe dhewe. Walaupun saya tidak mendengar langsung, tapi ya seperti itulah dunia yang ada. Nah, sebelum kesudahannya, anak-anaknya seharusnya membangun kekudusan supaya ikut diangkat, rapture, harpazo. Kekudusan itu memisahkan diri dari pengaruh dunia dengan segala kesenangannya. Sekarang kita masuk untuk membahas kriteria umat yang terangkat. Yang pertama, melalui proses hidup dalam ketaatan selaras firman. Hidup dalam ketaatan selaras firman sehingga rohani kuat. Orang percaya bukan hanya menerima karunia untuk percaya saja, melainkan juga karunia untuk menderita. Di dalam Filipi 1 ayat 29 menjelaskan itu. Kita bukan hanya menerima karunia iman, tapi karunia untuk menderita. Nah, di dalam Injil Yohanes 16 ayat 33 itu menjelaskan, dalam dunia ini kau akan menderita, kuatkan hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia. Dunia bisa mengambil tubuh tapi tidak bisa mengambil jiwa. Dunia bisa mempengaruhi jiwa tapi dunia tidak bisa mempengaruhi roh kita kalau kuat. Masalahnya kan di situ. Kriteria umat yang terangkat, dia menyangkal diri lewat proses kehidupannya, seperti minyak zaitun dan anggur. Minyak zaitun itu buah, ya buah itu bisa menghasilkan minyak. Kalau buah itu dipetik, dikumpulkan, kemudian dipres sampai keluar minyaknya. Anggur juga begitu, dipres keluar airnya, kemudian disaring sehingga menjadi anggur yang berkualitas. Minyak juga seperti itu, zaitun itu bisa berguna, minyaknya berguna ketika dia melewati proses. Anggur berguna, harganya mahal ketika melewati proses. Jadi orang percaya ini seperti digambarkan seperti zaitun. Ya, Daud juga begitu. Di dalam Mazmur 51 Daud mengatakan, Tuhan mengapa engkau biarkan ini? Akhirnya orang Edom ya, yang melaporkan sehingga semua imam yang ada di tempat Daud itu binasa semua, 86. Maka Tuhan mengingatkan Daud, engkau adalah zaitun. Artinya bisa, hidup ini sudah teruji. Kamu harus teruji. Zaitun itu pohon yang tidak manja. Bisa hidup di gunung, di tempat yang rendah maupun di pinggir pantai. Jadi zaitun itu adalah gambaran pohon yang tangguh. Minyaknya berguna ketika mau diperas. Orang percaya kalau mau pikul salib setiap hari itu akan menghasilkan kualitas hidup seperti zaitun. Kualitas hidup seperti anggur lewat proses. Jadi kalau tidak seperti itu, tidak mungkin dia menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Ya, percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Hidup ini sebetulnya bukan bergantung dunia, kemampuan diri sendiri atau relasi, tapi pertolongan Tuhan. Pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan saja. Itu hidup orang percaya. Bukan apapun, tidak mengandalkan siapapun. Kecewa pasti, relasi atau orang yang menjadi keluarga, famili kita kecewa, percayalah. Andalkan Tuhan, engkau tidak akan kecewa.
Selalu ingat, dunia ini bukan tempat tinggal kita, karena dunia ini seperti berkemah saja. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Dunia itu tempat kita berkemah. Kemah kan temporer, sementara. Jadi jangan fokus ke dunia, fokuslah kepada Tuhan, kepada kehendak rencana. Waktu-waktu yang singkat ini gunakan. Relakan kita untuk menyalipkan daging, supaya kita menghasilkan sesuatu yang berkenan seperti zaitun dan anggur. Itu yang terangkat. Setiap orang percaya harus jadi murid, ya, setelah menyangkal dirinya lebih dahulu menjadi ciptaan baru. Itulah sebabnya gereja mengadakan kegiatan pemuritan. Ya, siapa yang tidak ngikuti, ikutilah. Males Pak, bocor nulis ngetik ada, orang saya ngetik, voice call kan bisa, pencet aja ngomong jawabannya apa, atau ditulis, setelah itu difoto, dikirimkan kan bisa. Sing penting mau atau tidak. Masalahnya banyak yang tidak mau ribet, tidak mau kangelan. Nah itu artinya kan tidak mau menyalipkan daging. Segala sesuatu yang tidak mau bayar harganya, nilainya sangat rendah. Kehidupan rohani juga begitu. Kalau kehidupan rohani kita tidak mau bayar harganya dengan menyalipkan aku daging, maka nilai rohani kita itu rendah kualitasnya. Tidak ada harga yang dibayar. Ya, sama seperti Daud. Tujuan jadi murid agar berguna bagi kerajaannya, yaitu jadi saksi memberikan Injil kepada semua bangsa. Yang saya singgung tadi di awal, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kesimpulannya, siapkanlah dirimu membangun kehidupan rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Siapkanlah dirimu. Itu berkenan selaras firman-Nya sebagai satu-satunya cara untuk ikut terangkat. Yohanes 17 ayat 17. Firman itulah yang menguduskan. Jadi mindset kita, gaya hidup kita ini harus diselaraskan dengan firman. Dikuduskan itu dipisahkan. Hidup kita tidak boleh sama dengan dunia, terpisah pada dunia. Sebab dunia dengan segala keinginannya sedang menuju kebinasaan. Kita yang hidup dalam kebenaran, itulah yang akan mengalami hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami. Selama kami masih hidup, kami mau hidup dalam kehendak rencana-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami mampu hidup seperti yang Engkau inginkan. Sehingga akhirnya hidup kami pun boleh membawa dampak yang positif, menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Dan hidup kami akhirnya bisa berguna bagi kelebaran kerajaan Allah dengan cara menjadi saksi Kristus berapapun harganya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dengarkan pengumuman lebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita angkat hati dan saya mendoakan Bapak Ibu. Tuhan berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini. Engkau tilik satu persatu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan teguhkan. Ingatkan bahwa waktu kedatangan-Mu sudah di depan mata untuk mengangkat kami sebagai calon mempelai wanitanya. Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang sedang bergumul karena masalah persoalan, Tuhan buka jalan supaya masalah persoalan boleh
diselesaikan dengan pertolongan, hikmat dan tuntunan yang Tuhan bukakan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Maka dengan tubuh yang sehat jemaatmu boleh melakukan aktivitas, kegiatan yang berguna bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bapak Ibu semua, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.